Setiap daerah memang mempunyai keunikan dan keindahan alam yang menakjubkan. Seperti di Tasikmalaya ini yang mempunyai keindahan alam yang begitu menakjubkan. Tujuan kami kali ini untuk mengeksplor Tasikmalaya. Dan kita tertuju ke salah satu curug yang menjadi salah satu curug terlebar di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan lebar sekitar 50 meter dan berbentuk setengah melingkar seperti busur. Inilah Curug Wedus atau yang biasa disebut Curug Gedus. Tidak hanya itu, di keesokan harinya kita pun lanjut untuk mengeksplor Tasikmalaya. Dan saya cukup tertarik ke salah satu curug, yaitu Curug Ciparai. Dikarenakan curug ini mempunyai mitos yang cukup unik, yaitu tidak boleh menggunakan pakaian yang serba merah. Karena ada larangan ketika berkunjung ke curug ini, tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Selain itu, ada juga yang mengatakan jika pengunjung yang memakai pakaian serba merah dan berfoto, maka kakinya terlihat tidak menyentuh tanah alias melayang. Walaupun curug ini mempunyai mitos yang sangat melegenda, kita harus saling tetap menghargai segala yang ada di sana. Inilah perjalanan saya di Tasikmalaya. Perjalanan kita mulai dari Kecamatan Bantar Kalong untuk menuju ke Desa Sepat Nunggal, Kecamatan Sodong Hilir. Dan perjalanan kali ini kita ditemani oleh saudara saya yang akan mengantar ke Curug Gedus. Sepanjang perjalanan kita disuguhkan oleh pemandangan sawah dengan sinar matahari yang memanjakan perjalanan kali ini. Di Curug Gedus ini itu masih dikelola oleh warga lokal, warga sekitar. Jadi untuk HT masuknya tadi gua nggak dikenain biaya. Mungkin kita cuma dikenai biaya untuk parkir motor, parkir kendaraan. Itu pun ya lumayan cukup murah, sekitar 5.000 untuk motor, 10.000 untuk mobil. Dan di bawahnya pun warungnya itu murah-murah banget. Mulai dari 3.000-an, kalian sudah bisa nikmatin kopi yang enak banget sambil bisa nikmatin Curug Gedus. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kita sampai di area Curug Gedus. Di sini kita harus berjalan kaki terlebih dahulu sekitar 5-10 menit agar bisa sampai ke Curug Gedus. Ya, di Curug Gedus ini kalau misalkan aksesnya buat bisa sampai ke Curug Gedusnya itu udah enak banget karena kita tinggal lewatin anak tangga yang sudah dicor ini, dan dari area parkir buat sampai di Curug Gedus ini kita coba jalan sekitar 5 menit, kalian udah bisa sampai di Curug Gedus. Okay. Selain akses jalan yang sudah enak untuk kita lalui, di sini kita akan menemukan salah satu rintangan, yaitu kita harus melewati 2 jembatan yang dibuat oleh bambu, yang lumayan cukup mengerikan. Kita melewati salah satu jembatan yang dibuat dari bambu. Wow, ini jembatannya lumayan cukup ngeri, dan di bawahnya itu langsung aliran sungai. Wah, walaupun ketinggiannya dari jembatan ini tidak terlalu tinggi, tapi bisa kalian lihat sendiri, ini sudah lumayan cukup rapuh sepertinya. Tapi kita masih bisa untuk lewatin kok, masih aman. Kita coba untuk lewatin, tapi tetap dengan hati-hati. Karena ini goyang nih. Wow. Teman-teman, ya perjalanan dari Cibinong buat sampai di Tasikmalaya, dan sekarang adalah destinasi wisata yang kedua kali. Kemarin kan ke pantai, dan sekarang gua berada di salah satu curug yang berada di Tasikmalaya juga. Ini namanya Curug Gedus. Curug Gedus ini menurut gua sangat mantap sekali ya, karena tadi gua datang ke sini tuh lumayan cukup kesorean, dan sekarang sudah jam 5, di sini sudah lumayan cukup sepi. Di sini juga enak, terdapat banyak warung. Jadi kalau misalkan kalian mau ke sini, nggak perlu bawa-bawa makanan dari luar. Di sini udah tersedia warung, ada kopi, makanan, pop mie, dan lain-lainnya. Kalau misalkan mau camping, menurut gua di sini masih bisa, tapi kalian harus bisa untuk membersihkan lahannya lagi. Karena di sini lahannya untuk camping itu sedikit, mungkin sekitar 3 tenda atau 4 tenda. Mantep banget sih Curug Gedus ini. Kalian kalau misalkan yang tinggal di Tasikmalaya atau yang lagi berkunjung ke Tasikmalaya, boleh coba ke destinasi Curug Gedus ini. Mantap. Kekayaan alam seperti ini menjadi daya tarik bagi daerah Tasikmalaya. Curug Gedus adalah tempat wisata alam yang berupa perairan dan masih terjaga keindahannya.
Hal tersebut karena lokasi yang terpencil dan masih belum diketahui banyak orang, menjadikan keasrian Curug Gedus masih terjaga dengan indah. Begitupun suasana tempatnya yang memberikan rasa ketenangan, apalagi bagi kalian yang masih sulit mencari tempat liburan yang eksotis tapi ekonomis, Curug Gedus bisa menjadi solusinya. Saat kita berkunjung ke sini, kita akan melihat fenomena panorama air terjun kembar yang cantik dan indah. Karena daya tarik itulah, tempat wisata alam ini dinobatkan dalam kategori air terjun terlebar di Tasikmalaya. Pasalnya, saat dilihat dari kejauhan, air terjun kembar akan tampak seperti menyatu dan menjadikannya air terjun yang sangat lebar. Selain itu, daya tarik itulah yang memunculkan anggapan bahwa air terjun kembar di Curug Gedus ini memiliki lebar sekitar 50 meter yang berbentuk melingkar. Inilah Curug Gedus dari Tasikmalaya. Oke, sekarang gue udah di Curug Gedus dan gue mau coba untuk nikmatin area air terjunnya sambil berenang-berenang. Temen gue udah langsung turun. Mantep, kita coba ini. Curug Gedus berada di Tasikmalaya dan ini gue sekarang lagi mencoba untuk menikmati dari air terjunnya. Airnya benar-benar segar setelah tadi perjalanan sekitar setengah jam dari Kebon Kayu dan ini mantep banget sih Curug Gedus. Ini sepi banget karena udah sore. Gue datang ke sini sekitar jam 5 sekarang. Kita lanjutin berenang. Misalkan kalian mau ke Curug Gedus ini, itu aksesnya sudah sangat mudah. Bisa dilewati roda 2, bisa dilewati roda 4. Dan ya, jalanannya juga jelas, tinggal lurus saja. Kalian bisa ikutin di Google Map, ada di Curug Gedus namanya. Mantep banget, sampai di sini perjalanan kita ke Curug Gedus. Sampai besok kita akan coba buat ekspor ke salah satu curug yang masih di Tasikmalaya juga, yaitu Curug Ciparai. Habis dari Ciparai mungkin kayaknya bakal coba buat ekspor ke Gunung Galunggung. Gokil. Keesokan harinya, kita melanjutkan perjalanan untuk ke destinasi berikutnya. Perjalanan dimulai dari Kecamatan Bantar Kalong menuju Kecamatan Singaparna dengan jarak tempuh sekitar 60 km. Di Singaparna, saya bertemu dengan kerabat semasa kita bekerja bersama, yaitu Randy. Rencananya Randy inilah yang akan mengantar kami ke Curug Ciparai. Karena memang jarak dari rumah Randy menuju ke Curug Ciparai sangatlah dekat, mungkin sekitar 10 km, kita sudah bisa sampai di Curug Ciparai. Sehabis kita saling bercerita, akhirnya kita memutuskan untuk berjalan menuju ke destinasi yang akan kita tuju. Di sepanjang perjalanan, kita akan dibuat takjub dengan pemandangan yang ada di Singaparna, melewati persawahan, melewati pegunungan, dan seterusnya pun akan seperti itu. Hingga akhirnya kita pun sudah sampai di area parkir dari Curug Ciparai. Ini adalah destinasi yang ketiga di Tasikmalaya. Sekarang gue tertuju ke salah satu curug yang berada di Singaparna ya Gung ya. Ya curug ini menurut gue sangat bagus. Ya gue tertarik untuk datang ke sini untuk coba buat explore. Namanya itu Curug Ciparai. Dan ini baru di pertengahan perjalanan. Tadi di atas itu kita cukup membayar 3 orang 40.000. Itu udah sama parkir motor. Sekarang kita coba buat explore ke bawah, trekking. Jadi kita turun dulu nih. Jalurnya itu tanah. Turun gue nggak tahu nih, belum tahu nih estimasinya sekitar berapa menit. Nanti akan gue kasih tahu untuk trekking dari parkiran buat sampai di bawah, kira-kira estimasinya berapa menit, dan ya nanti kita lihat keadaan curug di bawahnya. Mantap. Perjalanan untuk mencapai ke Curug Ciparai, kita harus berjalan kaki terlebih dahulu sekitar 15-20 menit lamanya. Yoi men, gila mantep banget nih perjalanan kita buat sampai ke Curug Ciparai. Jadi di sini didominasi sama treknya itu tanah. Kalau misalkan hujan ini udah pasti licin banget. Tapi alhamdulillah sekarang dikasih cuaca yang cerah, nggak terlalu licin. Mudah-mudahan sampai sore, sampai selesai dikasih cuaca yang cerah. Amin. Kita lanjut. Wow, ini jadi jalurnya dia didominasi sama tanah-tanah gempur seperti ini. Ini kalau misalkan hujan udah pasti licin banget sih. Dan sekarang jam 12:57. Berarti tadi di atas itu dari tempat parkir gue start jam 12:40. Ini baru setengah perjalanan buat sampai ke Curug Ciparai. Menurut gue sih kalau misalkan dari trek oke, kalau misalkan belum hujan. Tapi kalau misalkan hujan ini udah pasti sangat licin ya. Paling kita harus hati-hati. Dan tadi juga wisatawan banyak juga sih yang ngunjungin ke sini. Kayak misalkan wisatawan family, keluarga, ada juga anak-anak kecil, ada juga yang berpacaran. Itu rekomendasi juga sih. Mantap. Let's go.
Di sepanjang perjalanan menuju ke Curug Ciparai, pasti kalian gak akan ngerasa yang namanya capek. Karena di setiap langkahnya, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Oke, kita sudah di pertengahan perjalanan menuju ke Curug Ciparai. Kalian bisa lihat sendiri yang ada di depan gua. Curugnya bener-bener mantep banget sih, Masya Allah. Wow, tapi debit airnya itu ke bawah lumayan cukup deras ya. Kayaknya kita nggak bisa mandi di aliran bawah air terjunnya. Tapi kayaknya kalau misalkan kita agak geser ke depan lagi, mungkin kayaknya bisa. Di sini pun pemandangannya udah kelihatan keren banget, apalagi kalau kita dari bawah. Kalau misalkan jalanannya hujan dan terkena air, bisa seperti ini. Jadi tanah tercampur oleh air. Nanti alhasil kalau misalkan kita terpleset itu sangat berbahaya ya. Karena di sebelah kiri dan kanannya itu masih ada batu-batuan. Jadi kalau misalkan hujan atau tanahnya itu terkena air, kalian harus hati-hati dan lebih safety lagi dari pakaian sendal. Kayak misalkan sepatu atau dari sendalnya, kalian kalau bisa usahakan jangan yang pakai sepatu dan sendal yang licin. Oke? Kalian kalau misalkan mau ke Curug Ciparai ini tidak perlu khawatir untuk kehabisan air, walaupun kalian nggak bawa air, karena di sini sudah sangat banyak sekali mata air yang mengalir. Ya, contohnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Kita langsung coba untuk meminumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, mantap. Kita lanjut. Setelah kita berjalan kurang lebih 15 menit, akhirnya kita bisa sampai di Curug Ciparai. Ya, dan inilah curug yang selama ini saya pengen kunjungin setiap kali saya datang ke kota Tasikmalaya. Dan akhirnya kali ini bisa datang ke sini dengan curug yang begitu indah. Teman-teman, gue udah sampai di Curug Ciparai. Menempuh perjalanan dari tempat parkir itu kita 15 menit ya. Kita sudah sampai di Curug Ciparai. Wah, ini keren banget sih. Tapi di sini debit airnya itu kencang banget karena memang mungkin anginnya lagi kencang ya. Tumpahan airnya itu nyiprat ke kita gitu. Tapi di sini pemandangannya bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri ya. Curug Ciparai disebut pula dengan nama Curug Kembar karena memiliki dua aliran air terjun. Tidak sedikit pengunjung yang datang ke sana dibuat takjub dengan keindahan alamnya. Ketinggian masing-masing aliran Curug Ciparai berbeda-beda, yakni ada yang 55 meter dan sampai 75 meter. Asal muasal nama Ciparai ini berasal dari Eyang Saip, orang yang menjaga curug pada zaman dahulu. Beliau mempunyai keinginan supaya ada ikan di aliran curug ini. Berdasarkan apa yang didapatnya, Eyang Saip melakukan ngeprak-ngeprak daun Ciparai di area curug ini, yang nantinya akan menjadi ikan parai. Dan katanya Pak Dede, orang yang membuka Curug Ciparai ini, tapak tilas Eyang Saip pun masih ada sampai sekarang. Nah, Ibu Ai ini adalah yang menjaga di Curug Ciparai ini seperti bersih-bersih, menjaga pengunjung yang belum pulang. Ibu, aku boleh tanya-tanya nggak ke Ibu kira-kira Curug Ciparai ini sejarahnya seperti apa dan rekomendasi untuk teman-teman yang ada di luar sana kalau misalkan mau ngunjungin ke Curug Ciparai ini, enaknya safety-nya seperti apa? Boleh Ibu Ai? Iya, boleh. Kalau mau main ke Ciparai boleh, dengan satu syarat, hati-hati di jalannya, batunya pada licin. Karena di sini batu semua ya, di tempat ini batu semua pada licin juga. Dulunya emang tidak bisa dikunjungi orang. Ya, sekarang setelah meletusnya Gunung Galunggung, ini boleh dipakai tempat main, bermain, karena di sininya penghuninya juga memperbolehkan, cuma dibatasi ya. Dari bawahnya sampai batu itu pasir sana seperti ada itu kali kering ya, kali kering. Boleh sampai situ. Ya, ke belakangnya nggak boleh karena suka ada yang hilang gitu kan ya. Kalau di sini larangannya hari Rabu jangan pakai warna hitam semua hari Rabu. Nah, nggak ada, ini ada putihnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang pakai baju merah keseharian di sini nggak boleh merah semua. Nah, nggak boleh gitu kan ya. Etisnya yang biasa-biasa aja lah ya. Jangan cerita yang aneh-aneh, nantangin yang aneh-aneh karena di sini masih serba aktif semua. Aktifnya ularnya, macannya masih ada, apalagi makhluk halusnya gitu kan ya. Yang baik-baik aja kita semua ya. Yang penting keselamatan untuk kita semua. Amin. Ya, pasti itu. Oke, terima kasih Bu Ai sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama saya untuk kasih informasi kepada teman-teman yang di luar sana. Terima kasih Bu Ai. Iya, sama-sama.
Inilah perjalanan saya di Tasikmalaya untuk mengeksplor tempat-tempat yang sangat indah, menembus 307 km dari Cibinong, Kabupaten Bogor, menuju Tasikmalaya. Terima kasih Tasikmalaya telah memberikan destinasi wisata yang begitu menakjubkan. Dan terima kasih juga kepada orang-orang baik yang sudah mengantarkan dan menemani kami selama di Tasikmalaya. Mungkin di lain hari saya bisa eksplor lebih dalam tentang Tasikmalaya. Terima kasih Pantai Cipatuja, engkau telah memberikan pemandangan yang begitu indah. Terima kasih juga Curug Gedus yang sudah menawarkan keindahannya dan kesegaran airnya. Dan yang terakhir adalah Curug Ciparai yang telah menampilkan kegagahannya serta keindahan curugnya. Inilah perjalanan saya selama di Tasikmalaya.